Hai teman-teman, selamat datang di Journal Infinity. Hari ini tema readingku adalah first date yang akan kamu alami dalam waktu yang dekat ini. Akan aku lihatkan nanti bagaimana proses kenalan atau dekat kamu dengan dia, dan juga akan aku lihatkan juga first impression dia ketika first date dengan kamu, dan bagaimana kelanjutan hubungan kamu dan dia. Apakah prospek atau ada hal lain yang kamu harus tahu gitu ya. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Agar mudah, akan aku beri penanda di sini, dan seperti biasa, percaya dengan intuisi kamu kemana kamu akan mengarah. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Silakan menuju ke timestamp kalau kamu sudah memilih, dan kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama atau gambar pertama, akan aku lihatkan di sini bagaimana first date kamu dalam waktu yang dekat ini, sebentar lagi. Aku akan simpan dulu kartu ini. Aku akan mulai dari kartu ini ya. Aku akan lihat dari proses perkenalan atau proses dekat yang terjadi antara kamu dan dia. Ada Knight of Swords dan juga ada Judgment. Aku rasa di sini yang akan duluan datang itu adalah dia. Dia yang akan datang kepada kamu. Jadi proses tertariknya itu dia yang akan tertarik duluan sama kamu. Movementnya dia duluan. Dan tipikal orang seperti ini, dia emang inginnya cepet, inginnya sat-sat, dan dia nggak akan malu-malu. Jadi di sini kalau misalnya kenalannya masih via online atau ngobrol awalnya itu lebih sering via chatting atau video call, aku rasa di sini dia yang akan lebih sering buat memulai percakapan, memulai menghubungi kamu duluan gitu loh di sini. Dan kalau misalnya udah pernah ketemu walaupun bukan first date, misalnya sekedar ya ketemu di mana gitu ya, dia akan punya aksi yang bold, yang kelihatan banget kalau dia ini suka sama kamu. Mungkin langsung ngasih hadiah, mungkin hadiahnya bukan yang mahal tapi mungkin apalah yang kamu suka, atau ya gitu. Jadi intinya di sini dia pinginnya cepat. Makanya dari kecepatannya dia ini, kalau kamu tipikal orang yang lebih suka movement awal yang pelan-pelan dulu, yang saling kenal dulu gitu ya, nggak mau langsung segera first date atau mungkin belum seserius itu, ya mungkin kamu akan sedikit kewalahan menghadapi kecepatan yang dia lakukan kepada kamu. Tapi ya semua tergantung kamu sih, karena di sini emang dia tipikal yang pemberani banget, dan kalau dia udah maunya kamu ya akan full tenaga, waktu, perhatiannya ke kamu. Tapi aku lihat di sini juga mungkin karena dianya sangat cepat, mungkin ada beberapa hal yang dia ini belum mempertimbangkan untuk beradaptasi dulu sama kamu. Mungkin karena dia di sini pingin cepat, jadi dia di sini kurang berpikir mengenai bagaimana pola komunikasinya dengan kamu. Gitu loh di sini. Atau mungkin ada bentrok karakter, sifat, atau sesuatu yang emang di awal itu agak sulit buat dia seimbangkan gitu loh di sini. Makanya mungkin kamunya agak kesal, atau mungkin di sini kamunya yang agak menjauh di awal-awal ketemu sama dia. Tapi di sini kelihatannya kamu akan memberi kesempatan ke dia sih. Kalau misalnya dia bisa menurunkan kecepatannya dan intensitasnya buat proses pendekatan itu, ya kamu di sini kelihatannya akan kasih kesempatan buat ya oke lah. Kalau misalnya kamu bisa lebih lambat dan lebih pelan-pelan, kamu akan buka kesempatan sih aku lihatnya. Ada The Tower di sini. Kemungkinannya gini, ada suatu hal yang terjadi atau sebuah fakta yang baru ketahuan mungkin setelah kenal seminggu, 2 minggu mungkin, atau mungkin beberapa waktu, sehingga ini cukup mengagetkan. Atau mungkin ada situasi di luar kendali kamu dan dia yang terjadi cepet banget, dan itu bener-bener bikin shock gitu loh. Jadi ini kalau yang tadi mengenai karakter masing-masing adaptasinya, kalau ini sesuatu yang di luar kamu dan dia gitu loh ya. Mungkin di sini tiba-tiba ada berita apa mengenai salah satu anggota keluarga, atau mungkin tiba-tiba dia harus pindah kota yang mungkin tadinya satu kota sama kamu karena pekerjaan atau pendidikan dia gitu lah di sini. Jadi sesuatu yang sekiranya menghambat dan kejadiannya sulit buat dikendalikan karena faktornya eksternal gitu di sini. Tapi aku mau lihat sih bagaimana kamu dan dia saling menghadapi. Kalau aku lihat di sini sih bisa menghadapi situasi ini kok, walaupun awalnya shock ya. Tapi di sini entah kamu atau dia bisa memberikan sebuah kenyamanan. Pada akhirnya badainya nggak langsung cepat berlalu, tapi pelan-pelan, nyaman lagi, tenang lagi, bisa komunikasi lagi gitu di sini. Ya, jadi di sini macam-macam sih
maknanya apa, karena di sini general reading, jadi situasinya bisa aja berbeda-beda satu orang dan orang lainnya gitu di sini. Tapi di sini karena kartu ini bercerita banyak mengenai seorang healer, jadi mungkin di sini dia yang banyak membantu kamu atau kamu yang akan membantu dia proses healing, mungkin dari kejadian ini, mungkin dari kejadian ini gitu loh. Jadi membuka kesempatan lagi. Tapi di sini karena dianya sudah belajar banyak dan mungkin kejadian ini juga membuat dia memahami bahwa oh, kamu di sini lebih pingin stabil ya, lebih pingin sesuatu yang pasti dibandingkan sesuatu yang cepat tapi mungkin sekedar hanya gombal-gombal semata gitu loh. Jadi di sini sih aku lihat dia udah lebih bisa belajar banyak mengenai cara memperlakukan kamu. Dan di sini juga ada kesadaran dari kamu atau dia, yang mana di sini sesuatu yang berhubungan dengan ya jelas kestabilan, lebih slow, lebih punya pemahaman bahwa dalam sebuah perkenalan ini mungkin kamunya atau dianya berharap memang sesuatu yang udah seserius itu. Jadi bukan first date untuk main-main, tapi emang tujuannya kalau emang nanti pada akhirnya kita pacaran atau mungkin lebih serius lagi, ya emang tujuannya pengen menikah gitu loh di sini. Itu sih yang bisa aku lihat. Jadi akan lebih banyak damai sih. Dan di sini kartu terakhirnya Ten of Cups. Jadi walaupun awalnya cukup berliku dan ada kejadian yang menggemparkan atau bikin shock, tapi pada akhirnya karena di sini proses healing dan adaptasinya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ini mulai ada rasa nyaman yang luar biasa, rasa hangatnya ada yang kamu rasakan bersama dengan dia. Jadi proses kenal yang makin lama makin hangat. Mungkin nggak seintens dulu yang tiap hari chatting, tiap hari video call, tapi di sini udah lebih slow tapi koneksinya makin erat. Jadi sudah makin menuju ke union sih. Jadi udah mulai lebih banyak sharing mengenai tujuan kedepannya masing-masing, visi misi kedepannya dan yang seperti itu. Jadi nyaman banget lah intinya di sini. Jadi mulai pakai feeling, mulai merasakan manjanya, sayangnya, cintanya gitu di sini, dan keseriusan udah pasti di sini, kestabilan. Dan mungkin karena sama-sama udah saling pingin serius ke jenjang yang lebih tinggi lagi, jadi kayak oh ternyata dia emang serius gitu. Jadi bisalah kasih kesempatan buat first date atau ketemuan beneran di suatu tempat entah di mana itu gitu. Dan aku mau lihat di sini mengenai first impression dia kepada kamu ketika first date ya. Ada di Chariot. Kelihatannya di sini dia punya persepsi bahwa ketika ketemu sama kamu itu kamu membawa energi yang sangat kuat. Di sini energi maskulin sih, entah kamu laki-laki atau perempuan, tapi di sini energi yang sangat tangguh, sangat gigih. Ini nggak hanya mengenai kisah cinta, tapi bisa juga mengenai bagaimana kamu menjalani kehidupan kamu. Mungkin di pendidikan, pekerjaan, keuangan, atau mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga barangkali. Jadi energi itu langsung kelihatan. Walaupun kamu nggak cerita was-was, tapi langsung kelihatan energinya. Mungkin dari tatapan mata kamu, dari cara kamu ngomong, dari jabatan tangan kamu gitu loh di sini. Itu langsung berasa, dia langsung ngerasa kayak oh ini perempuan atau laki-laki yang emang tangguh banget, gigih mengenai kehidupannya gitu. Apakah ini positif? Positif banget. Jadi ya ada kekuatan yang bisa dia rasakan langsung di awal. Dan seperti aku katakan tadi, ini mengkonfirmasi bahwa semakin yakin bahwa kamu bisa dia percaya untuk sebuah kondisi yang jauh lebih serius lagi. Kan ada ya orang first date baru ketemu, atau mungkin ketemunya mungkin keren, cakep, cantik, tapi begitu mulai ngobrol, makin lama ngobrol makin ilfeel karena mungkin mulai ngerasa kayak kayaknya enggak deh gitu setelah ketemu langsung. Tapi di sini sebaliknya, dia semakin yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat gitu loh buat tujuan kedepannya, dan yakin bahwa ini akan menjadi hubungan yang solid, kokoh. Mungkin karena udah pernah mengalami kejadian ini sebelumnya kayak gitu ya. Kemudian ada di Empress. Aku rasa di sini kamu punya keseimbangan energi ya. Walaupun awalnya mungkin dia melihat kamu sangat tangguh, sangat kuat, tapi makin ngobrol, dia juga merasa ternyata ada manjanya juga kok. Ternyata ada energi compassion atau kasih sayang, cintanya juga kok gitu loh di sini. Dan aku rasa di sini dia bisa merasakan bahwa kamu punya punya value, atau dia punya sebuah insting bahwa kamu itu bisa diajak untuk sesuatu yang serius karena
kamu punya energi yang positif gitu loh untuk menarik energi lain yang rezeki, keberkahan gitu. Jadi ada keyakinan itu dan dia merasa bahwa bersama dengan kamu dia akan nyaman ngobrolnya, sharing pikirannya, jalan-jalan kemananya gitu di sini. Jadi ada rasa nyaman yang luar biasa sih. Ya, kalau emang begitu sih mudah-mudahan bener ya. Ada King of Pentacles di sini. Jadi aku rasa karena di sini kartunya di atas bawah, jadi ada rasa yakin juga di dia, terbersit lah sedikit kilas sparkling yang dia merasa bahwa kayaknya ini deh jodoh aku gitu. Kayaknya aku bisa cocok deh sama dia. Kayaknya bisa deh hubungan ini prospek untuk sesuatu yang lebih oke lagi ke depannya, lebih bisa membangun sesuatu yang serius lagi gitu. Jadi ada harapan yang sangat besar di awal nih ceritanya ketika dia melihat kamu. Kenapa? Karena di sini kamu bawa Pentacles juga. Jadi Pentacles ini energi yang stabil. Ya mungkin dari bagaimana kamu ngomongnya, dia melihat kamu stabil nggak secara emosi. Kamu gampang meledak-ledak nggak gitu. Dia melihat kamu cukup stabil di sini. Dan juga dia cukup percaya bahwa bersama dengan kamu akan membawa energi yang loyal, setia, dan bisa kompromi. Makanya mungkin di sini kamu memang tipikal orang yang lebih suka pelan-pelan tapi pasti, karena kamu udah seserius itu dibandingkan buru-buru dengan tujuan dan niat yang nggak jelas. Makanya di sini kamu ingin menyelaraskan dulu energinya. Aku pengen pelan-pelan dulu gitu di sini. Makanya ketika dia sudah bisa, oh oke gitu, aku akan ikut alurnya kamu. Lebih sinkron gitu ya. Di Hierophant, kartu ini sebetulnya bercerita banyak mengenai religius atau mungkin kedekatan hubungan kamu dengan Tuhan, spiritualnya kamu. Aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu memang tipikal orang yang bisa sangat dekat dengan Tuhan, tapi ini bukan sesuatu yang ingin kamu pamerkan, tapi emang kamu punya energi itu, energi yang sangat bagus mengenai ketuhanan. Maksudnya di sini kamu sangat percaya dengan Tuhan dan ada keyakinan itu gitu di dia. Walaupun mungkin dia memahami bahwa antara kamu dan dia ini ada perbedaan, mungkin karakter, sifat, atau background keluarga, atau perbedaan yang cukup mendasar lainnya, tapi dia punya keyakinan bahwa ini bisa kok lanjut ke jenjang yang lebih serius. Karena kartu ini juga banyak punya pola tentang pernikahan gitu loh. Jadi emang udah seserius itu. Jadi ini nggak cuma pacaran atau first date yang main-main, tapi juga melihat potensial nggak nih untuk jadi teman hidup bersama, berbagi suka dan duka kayak gitu di sini. Ada keyakinan itu. Jadi mungkin kamu di sini emang tipikal yang seberkualitas itu dan emang punya energi yang kelihatan, atau mungkin bukan kelihatan ya, tapi bisa dia rasakan gitu loh, bahwa emang kamu di sini nggak mau dipermainkan karena tujuan kamu emang serius bersama dengan dia gitu. Aku mulai juga di sini mengenai bagaimana perkembangan hubungan ini ke depannya. Tapi sekali lagi ini semua tergantung dari usaha kalian masing-masing ya. Ada sukses. Oh, jadi ini emang lebih banyak, mudah-mudahan aminin, banyak yang sukses lah di sini mengenai tujuan kedepannya, terutama kalau emang kamu dan dia dari awal udah aku pingin serius ya kalau misalnya kita pacaran nanti. Jadi siap-siap aja aku kenalin ke keluargaku, siap-siap aja kita ngobrol lebih serius, siap-siap aja saling cerita lebih dalam lagi misalnya. Jadi lebih mungkin condongnya ke sukses sih ini. Mudah-mudahan sih datingnya sukses dan juga proses kedepannya sukses lah di sini. Buat teman-teman, terutama buat kamu yang emang sudah menunggu-nunggu momen kapan ya aku ketemu sama jodohku, mudah-mudahan emang kamu dan dia ini jodoh gitu. Jika kamu percaya. Jadi aku rasa di sini kamu juga harus belajar bahwa mulailah punya pikiran yang lebih lebih positif mengenai seseorang. Bagaimana penilaian kamu ke dia. Kamu harus percaya dengan situasi kamu bahwa kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadi semua tergantung dari apa yang kamu yakini di hati kamu sih. Nah, aku lihatnya kayak gitu. Jadi kalau kamu percaya bahwa, dan intuisi kamu mengatakan bahwa dia adalah memang orangnya, kamu lihat dari karakternya, backgroundnya, keluarganya, gaya hidup dan sebagainya, dan setelah kamu berdoa pun kamu semakin merasa yakin, ya bisa jadi memang dialah orangnya. Take action. Jadi kisah cinta atau jodoh adalah sesuatu yang memang harus ada actionnya, ada effortnya, ada usahanya. Jadi mau nggak mau memang harus dilihat juga ya dari bagaimana usaha yang dilakukan kamu dan dia. Ini nggak bisa sepihak, nggak bisa dari kamu aja, nggak bisa dari dia aja, tapi emang harus dari berdua. Jadi aku rasa kedepannya mudah-mudahan kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang sama-sama ada aksinya. Jadi nggak cuma sekedar janji manis aja, tapi sesuatu yang memang bisa dibuktikan dengan perbuatan.
dan kelihatan pakai mata hasilnya, bisa didengar, bisa dirasakan gitu di sini. Ya, jadi aku rasa itu salah satu sinyal atau ciri apakah memang dia nanti akan sukses bersama dengan kamu, itu cirinya. Aku mau lihat dari sini, dari charm ya, readingnya udah, dari charmnya sekarang. Oh enggak, ciri-cirinya dia dulu. Dia ini siapa? Aku akan ambil beberapa kartu di sini ya. Siapa dia, ciri-cirinya? Ada kemungkinan di sini dia orang jauh atau beda kota, beda negara sama kamu, yang mana kalau ketemunya itu harus mungkin sejam, 2 jam atau bahkan lebih, bisa juga ya di sini. Atau mungkin di sini tipikal dia adalah orang yang, atau mungkin di sini kamu emang tipikal orang yang lebih suka pelan-pelan aja lah, jangan terburu-buru, dinikmati prosesnya gitu di sini. Dan kemungkinan dia bisa jadi pakai kacamata. Di sini juga ada kemungkinan dia sangat suka olahraga, dia sangat mementingkan kesehatan tubuh ya, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan olahraga, mungkin di gym, atau mungkin dia memang mantan atlet atau atlet ya. Lalu di sini bidang pekerjaan dia bisa aja berhubungan dengan desain grafis atau sesuatu yang berhubungan dengan komik, bikin webtoon atau bikin poster, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan digital art. Kreatif ya berarti orangnya. Kemudian di sini dari segi tubuh kelihatannya dia chubby atau lumayan gemoy lah, tapi di sini nggak gemuk banget, tapi gemoy lucu. Makanya mungkin ini jadi motivasi dia untuk lebih bugar gitu. Mungkin lagi punya concern buat diet atau mungkin membentuk tubuh lebih baik lagi. Di sini ada di sini ada kemungkinan kamu dan dia sedang terhubung dalam spiritual connection, bisa. Atau mungkin kamu dan dia di sini sebetulnya pernah ketemu di past life, yang sekarang ketemu lagi di kehidupan sekarang. Jadi salah satu cirinya adalah ketika kamu kenal pertama sama dia itu, walaupun mungkin ada berantem atau mungkin beda argumen ya, tapi ada kedekatan atau koneksi yang nggak bisa kamu jelaskan. Kayak kamu tuh kenal sama dia, walaupun baru ketemu, walaupun baru first date, tapi kayak akrab banget gitu. Ada perasaan hangat yang nggak bisa kamu jelaskan ya. Februari bisa menjadi bulan yang penting, bisa jadi bulan lahir, bulan ketemu, bulan first date juga bisa. Ada kemungkinan juga bidang pekerjaan dia berhubungan dengan baking atau kue, mungkin bisnis kue, atau mungkin dia pernah kuliah atau pernah kursus di baking gitu ya, terutama kue, roti gitu-gitu. Ada kemungkinan juga dia suka di sini dengan manga, atau mungkin di sini komik-komik Jepang, sesuatu yang berhubungan dengan Jepang, atau cosplay, barangkali wibu, maybe. Dia makannya nggak susah, jadi dia di sini sangat suka makanan-makanan sederhana, makanan rumahan. Jadi kamu nggak perlu repot lah kalau misalnya ngajak dia makan apa aja dia suka, terutama yang sederhana, masakan rumahan sih. Aku mau lihat juga di sini dari zodiak, bisa zodiak kamu, zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Leo, Cancer, Scorpio, Aries, Capricorn. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia di sini ada A, M, U, E, N, R, Y, X. X ini bisa mantan kamu yang kembali lagi dalam versi yang lebih baik tapi ya. Ada J, kemudian C. Lalu dari angka atau tanggal antara kamu dan dia di sini ya, tanggal apapun lah di sini, lahir, ketemu atau apapun, 19, 6, 22, 9, 13, 12, 20, 8, 29, dan 7. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapa orangnya di first date kamu dan first impression dia kepada kamu. Semoga ini membantu, semoga apapun afirmasi positifnya bisa terjadi untuk kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua atau gambar kedua, karena aku lihatkan di sini mengenai first date kamu. Ya, siapakah dia dan juga first impression dan sebagainya. Aku simpan dulu kartu yang ini, aku mulai dari tarot yang ini dulu. Mengenai bagaimana awal kenalan atau mungkin awal deketnya kamu dan dia, bagaimana prosesnya. Ada Seven of Cups, ada Queen of Swords. Di sini dia menjanjikan banyak hal kepada kamu dan sangat mungkin memang kamu adalah tipikal idealnya dia.
Jadi dia di sini punya ekspektasi mengenai pacar atau pasangan atau bahkan mungkin jodoh, yang mana dia temukan kedekatan itu di kamu. Dari fisik bisa, dari kecerdasan kamu bisa, dari senyum kamu atau apapun lah yang memang selama ini dia ekspektasikan, dia temukan di kamu. Tapi sebaliknya, di sini kelihatannya kamu masih berpikir keras mengenai hadirnya dia di hidup kamu. Jadi emang kelihatannya dia yang akan mendekati kamu duluan. Tapi di sini kamu masih apa yang bisa kamu tawarkan kepada saya? Atau mungkin kalau kamu mau serius sama saya, apa buktinya gitu di sini. Jadi kamu kelihatan dari awal tuh kayak masih ada dinding yang sangat tinggi ya, yang membuat kamu ini sangat selektif, terutama di dia. Ya karena mungkin kamu di sini masih pingin sendiri dulu, atau mungkin kamunya masih harus menyelesaikan perasaan-perasaan kamu yang tersisa, mungkin mengenai trauma atau mungkin kisah lalu kamu gitu. Jadi kamu ingin sebuah kepastian. Kelihatannya kamu di sini cukup serius mengenai siapa orang yang bisa kamu percaya ke depannya, terutama di kisah cinta kamu. Makanya di sini kamu nggak mau sembarangan menerima orang untuk masuk di hidup kamu. Jadi kayak masih menutup lah di sini, karena di sini si queen-nya lagi pegang pedang yang nggak terbuka tapi menutup gitu. Jadi kayak menunggu movement dari dia, dan apakah dia akan membuktikan sesuatu itu kepada kamu? Nah, kelihatannya iya sih di sini. Jadi kalau misalnya kamu di sini, apa buktinya? Dia akan membuktikan. Jadi di sini kelihatannya kamu bukan tipikal orang yang suka digombalin doang, atau di flirt dengan kata-kata doang, kata-kata manis doang, atau hadiah-hadiah romantis doang. Tapi kamu di sini punya pola pikir bahwa nggak bisa, harus pakai bukti, sesuatu yang bisa aku lihat, sesuatu yang bisa aku rasakan gitu loh di sini. Nggak cuma pakai hati, tapi mungkin pakai panca indera yang lain. Dan di sini dia akan membuktikan itu kepada kamu, apapun itu. Dan ya pada akhirnya aku lihat di sini kamu akan memberikan kesempatan kepada dia. Jadi kamu mulai membuka pintu hati kamu, walaupun kelihatannya kamu masih ada dinding atau gunung yang cukup tinggi. Tapi oke gitu, bolehlah kenalan dulu, bolehlah kita chattingan dulu, bolehlah kita sekali waktu video call gitu misalnya. Jadi emang dia membuktikannya berarti dia emang ada usaha yang sangat keras ya. Terutama kalau emang kamu di sini nggak mau pakai kata-kata manis aja, berarti dia harus membuktikan. Mungkin dia datang, kalau dia tinggal di kota lain, dia akan datang kepada kamu membuktikannya. Jadi first date pertama kamu nanti, atau mungkin di sini kalau dia bahkan beda negara, dia akan datang kepada kamu. Atau mungkin dalam bukti-bukti yang lain lah, yang mungkin di sini hanya kamu dan dia yang ngerti nih movement apa yang dia lakukan sampai dia yakin untuk datang kepada kamu. Dan aku rasa di sini memang karena kamu adalah gambaran ideal bagi dia, ya dia merasa kayak akhirnya semua perjuanganku nggak sia-sia. Ya mungkin begadangnya, keluar uangnya, atau mungkin perasaannya, penantiannya kepada kamu itu nggak sia-sia. Dia happy banget di sini, bahwa akhirnya setidaknya kamu mau membuka kesempatan buat kenal lebih dekat, buat ngobrol lebih dalam, dan mungkin juga mulai merencanakan nanti kita dating di mana ya ketika udah pacaran. Jadi karena first date berarti kan udah pacaran ya, gitu. Atau mungkin belum pacaran tapi mungkin ya udahlah, ayo kita jalan-jalan dulu kemana gitu, ketemuan dulu. Itu sih. Jadi happy banget dia di sini first date bareng kamu, atau mungkin menuju arah first date-nya itu ya. Ada Knight of Pentacles di sini. Kemungkinan dia atau mungkin kamunya juga tipikal yang emang lebih suka pendekatan atau movement yang pelan-pelan aja. Tapi alasannya di sini bukan karena nggak serius, justru karena udah saling serius. Jadi di sini nggak mau terburu-buru banget untuk keputusan yang lebih besar lagi. Pelan-pelan dulu, kenalan dulu, mungkin juga tahu masa lalu masing-masing, kebiasaan sehari-hari, background keluarga, mungkin juga saling kenal keluarga dulu. Karena di sini kamu dan dia bawa pentacles ya, jadi emang pengen hubungan yang stabil. Pelan-pelan, yang penting jelas tujuannya kemana. Pelan-pelan, yang penting aman, selamat sampai tujuan gitu. Tipikal kamu dan dia kayak gitu. Dan memang di sini kamu dan dia sudah saling akan memberikan energi yang lebih hangat sih di sini. Di awal kan dia kan warnanya hangat nih, warna orange senja gitu ya. Tapi mungkin kemudian dingin, atau mungkin ini menjelang hangat lagi. Jadi akan semakin hangat gitu loh hubungan kamu dan dia. Dan di sini hangatnya nggak cuma dari dia, tapi dari kamu dan dia. Sudah lebih bisa ngobrol, lebih banyak sharing, dan makin
memperjelas bahwa kamu mungkin nggak mau diduakan. Jadi misalnya ada ketegasan bahwa kalau sampai kamu selingkuh atau kalau sampai kamu KDRT ke aku, kekerasan gitu ya, kita udahan, apapun alasan kamu aku nggak bisa terima gitu. Di sini bisa juga kayak gitu ya. Dan di sini hubungan ini nggak cuma mengenai perasaan kamu dan dia, tapi juga ada pemahaman bahwa dalam hubungan cinta memang kamu dan dia tokoh utamanya, tapi kan kalian berdua juga manusia individu yang juga butuh membangun mungkin karir, pendidikan, keuangan. Jadi juga saling support di bidang itu. Jadi ini nggak cuma cinta yang bersemi, tapi juga ada perkembangan antara kamu dan dia gitu loh. Jadi saling support mengenai karir atau pendidikan masing-masing, keuangan masing-masing gitu ya. Kemudian yang akan lihat di sini mengenai first impression dia ketika first date. Apa nih kesan dia kepada kamu ya? Ada Page of Swords. Emang kamu di sini bawa sword banyak banget ya. Jadi emang tipe kalau orang yang cerdas, iya, penuh dengan rasa ingin tahu sih kalau di sini. Dia di sini juga melihat kamu selain cerdas ya, kamu di sini selalu ingin tahu. Jadi dia di sini merasa kok bahwa ketika ketemu sama kamu itu, kamu di sini mungkin lebih banyak aktif buat bertanya, untuk juga screening, atau mungkin di sini kamu melihat karakter dia seperti apa ketika ketemu langsung. Karena ketemu langsung itu pasti energinya beda dibandingkan video call, dibandingkan chatting gitu ya. Jadi kamu di sini dia rasa bahwa oh kayaknya kamu di sini lagi mencari informasi yang banyak tentang saya. Dia juga melihat kamu sebagai orang yang selalu pingin tahu tentang banyak hal. Jadi mungkin meskipun di sini ya baru ketemu, tapi dia bisa merasakan sense of spy. Jadi dia merasa kamu seperti mata-mata yang sedang menginterogasi dia. Tapi apakah ini positif? Ya positif aja sih. Karena kalau emang kamu di sini tujuannya untuk serius, ya kamu harus tahu banyak tentang dia. Mumpung ketemu, mumpung energinya bisa dirasakan langsung, nah kamu di sini cari banyak informasi sih tentang dia gitu. Bener-bener menguliti sampai sedalam-dalamnya. Jadi kelihatannya walaupun memang di sini tujuannya kamu sudah merasa kayaknya mulai klik, tapi juga di sini kamu masih ada energi banyak curiganya gitu loh. Makanya di sini dia merasa kayak oh, aku seperti diinterogasi oleh Pak Polisi atau Bu Polwan gitu. Kemudian impression lainnya, dia melihat kamu sebagai orang yang selain cerdas, sebetulnya orang yang juga memakai intuisi. Tapi dia merasakan juga kok energi kasih sayang dari kamu, energi bahwa kamu suka dimanja, kamu suka diromantisin, atau mungkin kamu yang awalnya terasa sangat dingin, ketika ketemu langsung ternyata kamu cukup hangat di sini. Adalah mulai kelihatan manjanya, atau mungkin kelembutannya mulai berasa gitu di sini. Dan aku rasa dia punya keyakinan bahwa kamu adalah orang yang bisa mengarungi walaupun ada badai sedang menghadang di depan mata kamu gitu loh. Jadi dia merasa bahwa kamu orang yang sangat kuat. Tapi kuatnya kamu di sini karena penuh dengan kelembutan gitu loh. Ya. Dan dia di sini masih banyak penasaran sih tentang kamu, tentang apa yang bisa dia ketahui dari kehidupan kamu gitu loh. Temperance, karena di sini kamu cukup seimbang antara maskulin feminin, aku rasa dia di sini juga melihat kamu sebagai orang yang damai. Jadi damai, jadi nggak banyak gerusa-gerusu, nggak terlalu pamer, nggak terlalu show off. Yaudah, kamu humble aja, kamu juga santai ketika ngobrol sama dia, nggak yang gimana-gimana, walaupun emang kamu di sini banyak penasarannya gitu loh. Tapi dia nyaman sama kamu, dia merasa bahwa kamu cukup tenang orangnya, dan secara emosi dia merasa bahwa kamu tipe kalau orang yang bisa mengendalikan emosi di sini. Jadi nggak yang meledak-ledak, nggak yang ketawa yang wahahaha gitu, nggak. Jadi cukup bisa punya manner atau menata sikap dengan sangat baik ketika ketemu sama dia, dan dia merasa itu sesuatu yang bisa dia apresiasi dari kamu. Dia juga melihat kamu cakep ya di sini. Kalau kamu perempuan, dia memang melihat kamu tuh cantik. Makanya sejak awal dia melihat kamu tuh tipikal idealnya dia. Ya. Jadi emang cakep, cantik juga, dan dia melihat bahwa kamu di sini berpenampilan dengan pas, nggak berlebihan, tapi nggak juga apa ya, asal-asalan. Jadi penampilan kamu pas ketika bertemu dengan dia. Jadi baju yang kamu pakai, mungkin kalau kamu perempuan, make up yang kamu pakai, parfum yang kamu pakai, aksesoris yang kamu pakai itu pas. Tapi lebih dari itu semua,
di luar mengenai fisik, dia melihat kamu adalah orang yang percaya diri. Jadi dia melihat kamu sudah mencintai diri kamu, dan itu jadi nilai plus juga. Kamu di sini membawa energi kebebasan, freedom, yang mana kamu di sini punya pemikiran kamu dan kamu nggak ragu-ragu untuk mengungkapkannya dengan cara yang lembut sih, aku lihat di sini gitu. Jadi kalau kamu nggak setuju, kamu akan bilang aku nggak setuju sih, tapi dengan cara yang baik, dengan tidak merendahkan opininya dia gitu lah di sini. Jadi itu nilai plusnya kamu sih. Jadi freedom tapi juga menghargai kebebasan orang lain. Pekerja keras, dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat pekerja keras. Kalau kamu udah kerja, dia merasakan bahwa oh ini tipe orang yang emang mandiri dan emang nggak mau menggantungkan hidupnya ke orang tua, atau mungkin nggak mau nyusahin orang lain, bener-bener ingin mandiri. Dan kalau kamu di sini masih di kuliah atau pendidikan kamu, dia juga melihat kamu sebagai orang yang sangat concern di pendidikan kamu. Jadi usaha kamu luar biasa untuk mungkin memperbaiki keadaan kamu, atau mungkin nanti kedepannya kamu pengen punya impian kerja di mana gitu. Jadi dia menghargai itu tentang kamu. Jadi aku rasa di sini sangat positif ya mengenai apa yang dia rasa kepada kamu. Itu sih. Jadi walaupun awalnya dia melihat kayaknya cukup dingin ya, dan dia cukup deg-degan ketika bener-bener ketemu kamu langsung, tapi dia merasa bahwa oh kamu cukup hangat dan baik hati juga kok gitu. Jadi mulai cair suasananya. Tapi apakah hubungan ini akan prospek ke depannya? Aku akan lihat di sini ya. Kalau di sini sih sarannya lebih kepada tunggu dulu. Sebenarnya energi yang kurasakan dari awal reading untuk kamu yang memilih kartu kedua ini, memang sepertinya ada perbedaan yang cukup mendasar antara kamu dan dia. Bisa aja mengenai karakter, atau value mengenai kehidupan, atau tujuan goal ke depannya, atau bahkan mungkin background keluarga ada yang beda. Maka di sini jangan terburu-buru langsung. Ya mungkin jadian boleh, tapi mungkin kalau yang lebih ke serius lagi, ke pernikahan atau lamaran, tunggu dulu deh. Kamu bener-bener harus kenal dia lebih dalam lagi. Keluarganya, background, gaya hidup, cocok nggak? Value dan sebagainya, kamu lebih paham lah ya di sini. Jadi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ya, jadi sebenarnya udah bener sih langkah awal kamu, kayak tunggu dulu, aku masih pingin tahu kamu gitu. Tunggu dulu, aku masih membangun dinding yang tinggi. Ya tergantung gimana, kamu berani nggak untuk menaiki dinding yang ku bangun ini gitu. Karena dia juga sedang membawa pedang, karena di sini pedang kamu juga lagi rebah. Jadi tunggu aja aksinya dia gimana. Apakah bener-bener akan bisa membuktikan keseriusannya ataukah gimana gitu. Lalu di sini not the right time. Jadi kalau emang kamu di sini dia menawarkan sesuatu, mau jadian nggak sama aku. Nah kalau kamu emang merasakan bahwa dia ini terkoneksi dengan kamu ya dalam hal apapun, ya silakan aja. Tapi kalau kamu ngerasa kayak masih curiga nih aku gitu, masih curiga deh kayaknya aku masih ada sesuatu yang off tentang dia, masih ada sesuatu yang ganjil tentang dia, ya coba diselidiki dulu deh gitu. Karena mungkin ini belum waktu yang tepat untuk hubungan yang seserius itu. Kalau pacaran mungkin masih oke lah, tapi kalau mungkin udah ngomongin pernikahan dalam jangka waktu dekat, tunggu dulu gitu di sini. Terutama kalau kamu belum tahu banget mengenai keluarga dia, belum dikenalin ke keluarganya, belum dikenalin ke teman-temannya, belum mendengar langsung cerita mengenai dia dari orang-orang terdekatnya dia, maka tunggu dulu. Jangan sampai di sini kamu serius sama dia tapi kamu blank tentang dia ini siapa, masa lalunya, dan kehidupan dia sehari-hari gitu loh. Jadi kamu juga harus tahu mengenai itu ya. Jadi curiga boleh, dan cari informasi wajib, harus. No, kalau misalnya di sini dia menawarkan sesuatu atau mungkin mengajak sesuatu yang kamu rasa itu berlawanan dengan idealisme kamu atau mungkin dengan apa yang kamu percaya, kamu boleh kok menolak. Apapun itu, ngajak pacaran, ngajak nikah, atau ngajak yang lain-lain, ngajak clubbing atau ngajak apapun itu yang kamu rasa enggak, itu bukan kebiasaanku, enggak, itu aku tidak mau, dengan alasan apapun, tolak aja. Nggak apa-apa gitu, jangan merasa bahwa kamu ngerasa sungkan atau gimana. Tapi apakah berarti ini prospek atau tidak, tergantung gimana kamu dan dia. Karena di sini mungkin sebagian besar emang masih butuh waktu sih untuk penjajakan atau pendekatan yang lebih serius lagi. Jadi kasih waktu diri kamu dan dia buat tahu background masing-masing. Jangan sampai kamu di sini bener-bener serius mencurahkan hati, pikiran, tenaga, cinta, uang untuk orang yang kamu nggak tahu backgroundnya apa. Jadi bahkan untuk seserius pernikahan kamu harus tahu di sini, bener-bener tahu
keluarga dan background dan mungkin hutang piutang atau kebiasaan buruk dia, sampai kamu nanti benar-benar serius kalau untuk pernikahan gitu sih ya. Aku juga pengen tahu sih di sini mengenai ciri-ciri orang ini seperti apa ya. Aku akan ambil beberapa kartu. Sangat mungkin dia pakai kacamata ya, kelihatannya juga nerd atau orang yang mungkin agak canggung, sukanya teknologi, suka baca buku, introvert juga bisa. Ada kemungkinan dia orang yang suka bercanda, atau mungkin dia sangat suka kalau misalnya jokes yang dia berikan ke kamu tuh bikin kamu ketawa gitu di sini. September bisa jadi bulan yang penting, bisa bulan pertemuan atau bulan lahir kamu atau dia. Bulan penyatuan bisa kalau pada akhirnya kamu akan pacaran sama dia. Di sini bisa jadi background pekerjaan dia berhubungan dengan atlet atau olahraga atau berhubungan dengan olahraga. Mungkin dia kerja di toko yang berhubungan dengan peralatan olahraga atau di gym atau sesuatu yang itu. Dan dia cukup concern untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan sih. Kelihatannya di sini ya. Aku mau ambil beberapa kartu lainnya. Di sini dua pesan buat kamu. Pertama, ada kemungkinan dia datang dari keluarga yang harmonis ya, ayah ibunya sangat penuh dengan cinta, atau sebaliknya mungkin prioritas mengenai keluarga ini bisa menjadi hal yang harus kamu pertimbangkan tentang dia ya, atau mungkin di sini background keluarga kamu dan keluarga dia bisa aja sangat-sangat berbeda sehingga itu butuh adaptasi. Makanya tunggu dulu untuk lebih tahu tentang background dia. Di sini ada kemungkinan dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan kecantikan. Ini nggak harus melulu perempuan ya, karena laki-laki bisa aja kerja di perusahaan kosmetik, mungkin di bidang akuntansinya atau mungkin di bidang pemasarannya, bisa jadi kan. Atau mungkin kalau misalnya kamu di sini cowok, bisa jadi dia adalah perempuan yang emang sangat tertarik dengan dunia kecantikan atau kosmetik di sini. Makanya di sini kamu melihat dia cantik karena dia emang pintar merawat dirinya dia ya. Lalu di sini ada kemungkinan dia orang yang clingy ya, atau mungkin di sini sangat-sangat manja, sangat-sangat bergantung pada kamu, dan energi ini sangat bisa kamu rasakan sejak awal. Jadi kayak memohon-mohon untuk ayo dong balas WhatsApp aku, kenapa aku kurang ini ya, aku kurang itu ya gitu loh. Jadi rasa itu, makanya mungkin di sini kamu masih agak berpikir mengenai dia. Ya, makanya kamu kayak belum dulu, aku masih belum mau membuka kesempatan, kamu kenapa begitu gitu. Dan di sini sangat mungkin dia orang yang cukup santai dengan hidupnya. Ada dua sih, emang dia tipe orang yang bisa seimbang antara pekerjaan atau pendidikan dengan waktu-waktu santainya dia, atau dia di sini terlalu kelewat santai sehingga kalau kamu tipe orang yang sangat pekerja keras, terutama sangat ingin on time, nggak bisa kalau misalnya jam karet semua harus tepat waktu, maka kamu mungkin akan struggle untuk dia. Tapi memang ada kemungkinan kamu dan dia ini terhubung dalam past life, atau mungkin pernah ketemu di kehidupan sebelumnya, yang sekarang ketemu lagi, mungkin ada pelajaran yang harus kamu lalui bersama dengan dia. Dan bisa jadi spiritual connection, entah itu twin flame atau karmic juga bisa. Karena di sini masih harus menunggu, jadi aku belum berani buat bilang ini soulmate. Ada kemungkinan dia datang dari kota besar, atau mungkin dia besar di kota besar. Ya, kalau kamu tinggal di kota metropolitan atau kota-kota besar ya, sangat mungkin ya ketemunya di sana gitu. Aku cukup untuk ini, aku akan lihat dari zodiak. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa. Aries, Gemini, Cancer, Scorpio, Capricorn, Sagittarius. Lalu unsur nama kamu atau unsur namanya dia, L, H, I, P, Q, F, W, G, S, dan B. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia di sini 4, 25, 22, 30, 3, 11, 5, 28, 19, dan 10. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai first date kamu. Siapapun dia ya, semoga aku doakan lancar. Tapi kalaupun memang kamu merasa masih harus kenal lebih dalam, ya kasih waktu ke diri kamu untuk kenal dia. Karena lebih baik kenal mendalam dibandingkan terburu-buru untuk sesuatu yang
masih harus diselidiki lebih banyak. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga atau gambar ketiga, karena aku lihat di sini ya mengenai first date yang akan kamu lakukan dalam waktu yang dekat ini. Aku akan lihat dulu awalnya mengenai bagaimana proses kenal atau proses pendekatan antara kamu dan dia. Seperti apa prosesnya. Ada Six of Wands, ada Queen of Wands di sini. Kurasa ini adalah kamu dan dia dalam kondisi sama-sama suka sih di sini, sama-sama suka. Kelihatannya juga memang karakter atau emang ekspektasinya seperti itu. Jadi tipikal seperti kamu adalah ekspektasi dia. Nah, dia itu juga adalah ekspektasinya kamu. Mulai dari karakter, sifat, mungkin pekerjaan dan sebagainya itu udah, oh ini memang tipikal ideal yang aku harapkan gitu di sini. Jadi emang sejak awal kamu akan dapat banyak dukungan sih dari teman-teman kamu. Oh, kamu lagi suka sama dia, ya udah pacaran aja gitu misalnya. Dan juga di sini kamu sangat mengerti bahwa tipikal dia ini, si orang ini adalah orang yang juga akan diterima oleh keluarga kamu dengan sangat mudah. Karena kamu mungkin bisa paham lah ya, ada beberapa tipikal orang yang kamu ngerti, oh kayaknya kalau tipikal kayak gini akunya suka, tapi keluargaku kemungkinan besar nggak akan ngasih restu gitu. Nah, dia tipikal yang akan sangat mudah untuk diterima orang tua kamu terutama. Ya mungkin pekerjaan dia bagus karena dia udah sukses, atau pendidikan dia bagus di kampus yang bagus, atau memang secara kepribadian dia adalah emang yang diidam-idamkan oleh orang tua kamu. Tapi di sini kamu juga suka. Jadi di sini nggak cuma sekedar membahagiakan keluarga, tapi kamunya juga tertarik sama dia. Aku lihat kayak gitu. Dan di sini hubungan ini terjadi tanpa paksaan. Jadi memang hubungan yang terbangun saling suka, saling ngerti, udah sama-sama saling dewasa, dan bisa jadi value hidup kamu dan dia ini sama. Jadi nggak susah gitu loh buat pendekatan, karena kayak langsung klik gitu. Menarik sih ini kartu ketiga. Dan walaupun di sini dia melihat kamu ketika kenal itu sebagai orang yang sangat kuat, tapi dia bisa merasakan bahwa kamu juga punya energi yang banyak buat sayang, cinta kasih kayak gitu. Itu yang bisa aku lihat di sini. Jadi cukup cerah lah di sini. Jadi sejak awal emang saling jatuh cinta, saling tertarik, saling mengharapkan hubungan yang lebih lagi gitu. Maksudnya bisa nggak ya serius gitu. Kayaknya aku berharap buat serius deh kita. Dia pun juga sama. Ada Five of Wands di sini. Walaupun demikian, walaupun memang ada banyak kecocokan, tapi ya namanya manusia pasti ada aja beda karakternya, beda sifat, dan sangat mungkin di sini pendekatannya cukup menantang ya di awal-awal. Karena mungkin kamu tipikal orang yang bisa jadi misalnya kamu introvert, dianya extrovert. Jadi kayak wah beda nih pendekatannya dan prosesnya. Atau sebaliknya, kamu di sini extrovert, dianya introvert. Atau mungkin kecepatan yang kamu harapkan dia pinginnya cepet-cepet, kamu pinginnya lambat aja gitu prosesnya juga bisa. Tapi ini adalah proses adaptasi kamu dan dia. Untuk melihat ke depannya, bisa nggak ya ini hubungannya mungkin buat dibawa ke jenjang yang lebih serius. Tapi ini lebih kepada butuh adaptasi aja sih. Mungkin juga harus saling belajar bagaimana cara komunikasinya. Mungkin kamu tipikal orang yang nggak terlalu suka terlalu banyak diberondong dengan pertanyaan, lagi ngapain, udah makan belum. Sementara dia lebih kayak, ya aku pingin tahu kamu hari ini ngapain. Atau sebaliknya, dia nggak terlalu suka dibegitukan karena mungkin dia introvert dan cukup pemalu. Tapi mungkin kamunya kayak, ya aku pingin tahu tentang kamu gitu loh, kabar kamu hari ini. Jadi ya mungkin dari itunya sih butuh adaptasinya. Aku lihat kayak gitu. Sorry, jatuh. Ada Knight of Cups di sini. Tapi kemudian aku lihat makin lama antara kamu dan dia ini ya sudah ikuti saja arusnya, ikuti saja alirannya, kemana hubungan ini akan bermuara. Jadi di sini sudah nggak lagi memaksakan kehendak. Ya udah, kalau emang kita berantem, apa cara yang harus kita lakukan untuk bisa berdamai, dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Gitu-gitu sih. Jadi di sini mulai pakai intuisi, mulai pakai pendekatan perasaan, mulai lebih banyak romantisnya, mulai lebih banyak ngobrolnya, mulai lebih hangat lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya.
Nah, aku lihat kayak gitu sih. Jadi cukup prospek lah di sini. Jadi ini bukan hubungan yang cuma manis aja di awal, tapi saling ngerti bahwa adaptasi juga diperlukan di hubungan ini. Jadi seperti itu sih. Terutama kalau kamu dan dia di sini juga beda kota, beda negara bahkan, sehingga mungkin waktu bangun dan waktu tidurnya beda. Itu kan juga menantang ya. Jadi adaptasi itu juga butuh. Ya, kayak gitu sih di sini. Jadi ya, tapi di sini nyaman kok, makin lama kalau aku lihat makin nyaman. Jadi makin ya udah ada ekspektasi bahwa hubungan ini ingin serius, tapi juga ya udah kita lihat aja nanti. Kita jalani dulu, dan kalau makin cocok ya kita bisa dating gitu. First date. Nah, ya kan? Ada harmoni yang sangat luar biasa antara kamu dan dia. Ada kecocokan, ada koneksi yang sangat kuat yang mungkin nggak bisa kamu jelaskan. Ini koneksi apa sih? Kenapa sekuat ini? Kenapa aku bisa nyaman sama dia? Kenapa kita nggak ketemu dari dulu aja gitu lah di sini. Jadi emang kelihatannya ada keserasian, ada bedanya tapi juga ada keserasian antara kamu dan dia. Gitu, mungkin pola pikirnya ada yang sama-sama juga, value-nya sama, sehingga ini menjadi hubungan yang banyak damainya sih. Jadi meskipun gini ya, semua pasangan pasti pernah berantem, semua pasangan pasti pernah punya beda argumen, beda pendapat pasti. Tapi di sini kamu dan dia bisa menghadirkan banyak sekali kedamaian. Jadi walaupun berantem, ya gimana caranya supaya hangat lagi, diperbaiki dan akur lagi, saling sayang lagi, manja-manjaan lagi, kayak gitu di sini. Dan ada banyak damai sih. Dan ya kedamaian, dan sangat mungkin buat jadian sih. Bahkan mungkin prospeknya menuju ke hubungan yang bahkan mungkin lamaran, menikah gitu kelihatannya sih kalau dari energi awal-awal ketemu itu. Atau mungkin bukan awal ketemu, awal-awal kenalan. Ya, jadi sangat mungkin bisa dating sih. Aku mau lihat di sini kemudian bagaimana first impression dia saat ketemu kamu langsung. Jadi bukan di saat chatting doang, tapi ini ketemu langsung, dating pertama kamu dan dia. Ada The Moon. Dia di sini merasa bahwa kamu adalah orang yang cukup sensitif perasaannya, cukup sensitif, sehingga mungkin makanya di sini dia butuh adaptasi. Gimana caranya ngobrol sama kamu? Dia harus bisa membaca kapan mood kamu lagi bagus, kapan mood kamu lagi jelek gitu loh. Jadi ketika mood kamu lagi bagus, enaknya ngobrol ini. Ketika mood kamu lagi jelek, enaknya kamu diperlakukan seperti ini gitu loh. Jadi dia mulai bisa membaca itu. Jadi dia merasa kamu sangat sensitif, dan dia harus cukup berhati-hati ketika ngobrol sama kamu. Jadi harus melihat situasi dan kondisinya. Dan dia juga melihat kamu di sini emang tipikal orang yang punya intuisi cukup tebal, cukup tajam, tapi dia juga merasakan di sini kamu membawa banyak kedamaian. Cara ngomong kamu cukup manja juga dari cara bicara dan cara menatap dia. Dia juga bisa merasakan bahwa kamu di sini membawa energi compassion, energi kasih sayang yang sangat-sangat besar. Dari apa yang sudah kalian berdua bicarakan, ketemu langsungnya, jadi ada pesona itu, dan dia semakin ingin kenal kamu lebih dalam sih, semakin ingin dalam dan dalam lagi. Jadi ya, kalau kamu tipikal orang yang suka diromantisin, aku rasa dia akan ngasih itu sih ke kamu, karena dia tipikal orang yang cukup romantis di sini. Ada Four of Pentacles, namun demikian dia merasa bahwa kamu masih punya banyak cerita, masih belum sepenuhnya terbuka ketika first date, first impression dia kepada kamu. Jadi kayaknya kamu di sini masih dia rasa kayaknya aku butuh kenal kamu lebih dalam, karena mungkin kamu di sini masih apa ya, kayak menahan diri kamu buat nggak terlalu banyak cerita, nggak terlalu banyak mengumbar sesuatu yang bisa kamu banggakan sebetulnya gitu. Dan dia melihat kamu agak tertutup sih emang gitu sih di sini. Ya mungkin karena ketemunya dari online atau mungkin gitu, jadi ketika dating kayak kamu jaim sih, cukup jaim di sini. Dia merasakan ada energi jaim yang sangat besar yang kamu lakukan selama first date sama dia. Dan juga di sini jika ini berhubungan dengan sesuatu yang masa lalu kamu, ya dia sebetulnya penasaran sih, kamu ini punya cerita apa sih gitu. Tapi mungkin dia juga bisa memahami karena ini first dating ya, kencan pertama, jadi ya belum seterbuka itu, ya wajar. Tapi kelihatannya dia sangat berharap bahwa kamu akan lebih bisa banyak percaya ke dia buat cerita tentang banyak hal gitu. Dan ya dia juga di sini melihat bahwa kamu punya energi yang mungkin kamu yang cerita ya. Misalnya aku pingin deh
kalau misalnya pacaran itu serius ke pernikahan. Aku pingin deh suatu hari nanti aku membangun sebuah keluarga yang harmonis, yang hangat. Aku pingin punya anak gitu loh. Jadi dia melihat ada energi itu dan ada keyakinan di dia bahwa suatu saat nanti kamu akan bisa hadir di situasi ini. Dan dia berharap itu bersama dengan dia. Gitu ya. Jadi ada dia, kamu, ada rumah yang sangat nyaman, ada anak-anak di sana gitu, penuh dengan cinta kasih dan kehangatan keluarga. Jadi dia bisa merasakan itu. Makanya dia cukup percaya sih di sini kalau kedepannya dia pengen lebih serius lagi. Tapi ya sekali lagi kamu di sini masih banyak menutup diri, terutama di hal-hal yang private ya. Dan ya di sini aku lihat dia juga punya keyakinan bahwa kamu bisa membawa banyak perubahan gitu loh. Jadi mungkin dari kamu yang tadinya masih tertutup jadi lebih terbuka. Hubungan ini jadi lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak ngobrol yang lebih serius gitu-gitulah. Dan dia di sini cukup yakin bahwa kalian berdua bisa saling membantu untuk berubah menjadi lebih baik, mengubah situasi. Kalau misalnya kamu dan dia di sini lagi sama-sama kuliah, pendidikan, ya saling support. Kalau sama-sama udah kerja ya saling support di pekerjaan masing-masing. Karena bagaimanapun juga cinta penting, tapi juga membangun diri kan juga penting gitu lah. Membangun diri di pencapaian karir, bisnis, keuangan, pendidikan gitu lah. Jadi di sini mudah-mudahan sih kalau misalnya hubungan ini menjadi benar-benar serius ke pacaran, bahkan mungkin pernikahan, ya mudah-mudahan ini akan bisa menjadi sebuah tanda bahwa perbaikan pola kehidupan, perbaikan kebiasaan, perbaikan kondisi ekonomi, perbaikan kondisi keluarga juga bisa. Jadi mudah-mudahan aja energinya benar-benar klik dan cocok. Karena di sini emang ada keserasian yang luar biasa. Makanya di sini kalaupun akan bersama akan sangat baik sih kelihatannya ya. Tapi aku mau lihat di sini bagaimana perkembangan hubungan kamu dan dia. Apakah memang prospek ataukah ada hal lain yang kamu harus tahu tentang dia? Gitu. Situasi akan berkembang, situasi akan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalnya memang di awal-awal tuh masih gelap, ya namanya baru kenal, jadi emang harus ada waktu yang lebih untuk saling kenal. Tapi hubungan ini akan punya potensi kok menuju ke arah yang lebih serius gitu di sini. Dan kamu akan bisa menemukan banyak keyakinan bahwa oh memang dialah orang yang aku harapkan dalam doa-doa kamu gitu loh di sini. Dan ya karena di sini ada banyak lumba-lumba, berarti ini proses healing, proses memperbaiki diri, proses menyembuhkan diri kamu dari trauma. Dan mudah-mudahan dia adalah orang yang bisa membantu proses healingnya kamu. Kalau sebelumnya kamu pernah ada trauma mengenai banyak hal lah, mengenai kisah kamu sebelumnya, mengenai pernikahan orang tua kamu, mengenai mungkin segala hal yang kamu sudah lalui di sepanjang hidup kamu gitu. Jadi mudah-mudahan dan dia bisa memberikan sinar yang terang di hidup kamu dan saling effort buat lebih baik lagi ke depannya, dua-duanya gitu. Big happy change, jadi sebuah perubahan yang sangat besar, perubahan yang sangat membawa kegembiraan yang bahkan kamu gak menyangka, oh ternyata aku bisa sebahagia ini ketika jatuh cinta. Ternyata aku bisa sebahagia ini diistimewakan oleh dia. Ternyata begini rasanya dirayakan oleh seseorang yang spesial, yang gak kamu sangka-sangka. Ternyata dia bisa hadir di hidup kamu gitu loh di sini. Jadi saling merayakan banyak hal, bahkan untuk pencapaian-pencapaian yang mungkin kecil banget dan mungkin di mata orang lain gak berarti, tapi kalian berdua bisa saling merayakan. Entah itu mengenai kemajuan hubungan kalian atau mungkin hal-hal lain mengenai kuliah, pekerjaan, pendidikan, keuangan gitu loh di sini. Jadi saling menggembirakan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi tanda bahwa ya namanya hubungan cinta, walaupun ini ada gambaran kebahagiaan, ini adalah hasil dari usaha yang sangat keras. Jadi ini nggak datang tiba-tiba, tapi ini adalah hasil dari usaha kamu dan usahanya dia gitu loh. Jadi perubahan yang memang diusahakan, bukan perubahan yang tiba-tiba datang dari langit gitu ya. Karena di sini juga ada usaha buat naik ke atas gitu, berenang ke atas ke arah cahaya. Lalu di sini improving health, kemajuan atau mungkin perubahan besar di hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kesehatan di sini macam-macam. Bisa aja memang di sini kesehatan fisik
yang mungkin sebelumnya kamu karena banyak pikiran, banyak mikir aduh kapan ya jodohku datang, sehingga berefek ke kesehatan fisik kamu, akan pelan-pelan membaik dengan hadirnya dia. Dan bisa juga di sini memperbaiki kesehatan kamu mungkin secara mental, trauma kamu pelan-pelan hilang, karena ini berhubungan dengan healing juga sih kulihat memang. Dan karena di sini ada kartu Two of Cups, yang mana kartu ini adalah sebetulnya mengenai pasangan yang saling harmoni, union ya, penyatuan, tapi dua-duanya sama-sama sudah sembuh dari trauma yang lalu-lalu, dan emang di sini energi healing. Makanya mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah proses penyatuan, pendekatan ya, yang mana ini nggak cuma membahagiakan kisah cinta kamu dan dia, tapi juga perubahan yang sangat besar di luar hubungan kamu dan dia, kesehatan, karir, keuangan, keluarga saling bahagia, mudah-mudahan, aminin ya. Dan aku mau lihat di sini ciri-ciri orangnya seperti apa sih, siapakah dia ya di sini. Aku mau ambil beberapa kartu. Ada kemungkinan di sini dia sangat suka dengan warna-warna pastel, atau mungkin kamunya di sini yang suka dengan warna-warna pastel, ya bisa. Suara dia bagus, atau mungkin di sini kamu dan dia akan punya lagu-lagu cinta yang akan mewarnai perjalanan kisah kamu dan dia, yang bisa jadi dari beberapa lagu itu akan menjadi lagu di hari pernikahan kamu nanti, gitu juga bisa. Kemudian di sini dia ekstrovert ya kelihatannya, jadi memang tipikal orang yang sangat suka dengan recharge energi atau dapat energi kalau dia ketemu dengan banyak orang, kalau dia mingle dengan banyak orang, kalau dia ngobrol dengan lebih banyak orang. Nah, kalau kamu ekstrovert mungkin ini akan sangat nyaman buat kamu, tapi kalau kamunya introvert ya kamu siap-siap aja beradaptasi dengan keekstrovertannya dia. Orangnya nggak suka lambat, nggak suka lelet. Jadi kalau misalnya janjian jam 10, dia harap jam 10 teng kamu udah siap. Jadi dia sangat nggak suka dengan orang yang lelet atau orang yang suka buang-buang waktu dan telat-telat datang. Itu dia paling anti, nggak bisa. Dia punya ketertarikan di hal-hal yang berhubungan dengan langit, dengan astronomi ya, bintang-bintang, rasi, planet-planet, mungkin juga konspirasi mengenai alien dan sebagainya. Dia punya ketertarikan itu. Atau mungkin nanti kamu akan punya dating pertama malam-malam, nongkrong di mana gitu, melihat bintang misalnya juga bisa. Ada kemungkinan di sini pertemuan kamu dan dia dari dating apps, atau mungkin banyak waktu yang dihabiskan untuk chatting seperti itu, atau dia di sini suka main game online dari smartphone atau tablet. Ada kemungkinan kamu dan dia kerja di bidang yang sama atau bahkan satu kantor. Bisa juga. Jadi bidangnya bisa sama atau emang teman kantor gitu. Jadi cinta dari ya kantor gitu ya. Ada kemungkinan di sini dia bidang pekerjaannya berhubungan dengan penuntasan kejahatan, atau mungkin mengungkap kasus kejahatan. Mungkin dia polisi, mungkin dia detektif, atau kalau ini bukan bidang pekerjaan dia, sangat mungkin dia sangat suka dengan tontonan, entah film atau dokumentasi yang berhubungan dengan pengungkapan kasus kejahatan gitu loh. Jadi dia punya ketertarikan itu. Atau mungkin dia kerja di pengadilan gitu ya, sebagai jaksa, atau mungkin hakim, atau mungkin lawyer. Di sini dia punya ketertarikan dengan sepeda, mungkin dia punya hobi untuk saat weekend sepeda kemana gitu ya. Jadi dia cukup memperhatikan kesehatan dia sih, dan salah satu rekreasi dia ya dengan naik sepeda. Di sini mungkin kamu dan dia akan punya kisah, atau mungkin ini first date kamu ya, mungkin di saat itu hari lagi hujan, mungkin kamu lagi jalan-jalan kemana tiba-tiba hujan, atau mungkin kamu lagi makan di cafe mana sama dia tiba-tiba hujan gitu loh di sini. Jadi kelihatannya hujan akan jadi salah satu hal yang memorable buat kamu dan dia. Kemudian aku akan ambil dari zodiak. Ini bisa zodiak kamu, zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Libra, Leo, Aquarius, Virgo, Pisces, Taurus. Kemudian unsur nama kamu atau unsur namanya dia ada B, D, V, Z, A, H, R, M, T, Y.
Kemudian ini adalah angka atau tanggal penting antara kamu dan dia ya. Tanggal apapun atau angka apapun bisa. 16, 31, 26, 1, 14, 29, 9, 2, 21, dan 11. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai first date kamu, dan mudah-mudahan segala afirmasi positifnya bisa terjadi buat kamu dan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye bye.